Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan mulai ibadah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kesempatan yang sangat indah, yang sangat-sangat berarti. Kami mau Tuhan, firman Tuhan ini senantiasa diperdengarkan, karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Kami mau Tuhan masuk ibadah, karena ibadah mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, air minuman kami diberkati, roti makanan kami diberkati, dan kami menjauhkan dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senantiasa bersyukur dan diberkati hari ini. Kita masih diizinkan oleh Tuhan beribadah bersama. Kita mau nyanyikan satu pujian bersorak-sorai. Tepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kau akan mau bagi dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, kau memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita kemuliaannya, keberlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, kebangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita, dalam kemuliaannya, keberlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama Dia, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, melindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, dia melindungan dan pengharapan. Berlindungan dan pengharapan, berlindungan dan pengharapan. Kasih Tuhan, terima kasih. Kita masih bisa bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan tunjukkan kasih setianya. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Sebab Dia setia dan Dia mulia. Bapa, Kau setia.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, mulia Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau di lubuk hati kami, firman Tuhan, hanya ada firman Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat 22, bagi kami yang mendapat pesan Tuhan ini, maka itu menjadi kehidupan, bahkan menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Puji Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang melanda berbagai negara, bahkan Indonesia juga, kita memperhatikan negara adik dikja seperti Amerika Serikat, demikian juga Eropa. Mereka adalah negara yang mempunyai teknologi medis yang canggih, pengobatan yang canggih, tapi justru kita melihat negara ini yang menjadi ranking pertama yang terdampak COVID-19 ini. Ratusan ribu yang terkena, bahkan puluhan ribu yang tewas. Nah, di sini menunjukkan bahwa sepandai-pandainya manusia, sepengalamannya manusia, manusia itu tetap terbatas. Kekasih Tuhan, sekarang ini tentunya saudara juga terkena dampaknya di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Ada yang terdampak dengan masalah ekonominya, ada yang kena dampak dengan kesehatannya, ada yang terdampak dengan usaha pekerjaannya sehingga harus dirumahkan, di PHK. Dan dalam situasi kondisi yang demikian, kebutuhan keluarga tetap harus ada. Sehingga ada beberapa orang datang pada saya dalam keadaan bingung, panik. Kontrak rumah sudah hampir habis, tapi keuangan dari perusahaan ada yang sudah dipotong 20%, ada yang 30%, ada yang 50%. Bahkan kedepannya ini yang sudah dipotong, bahkan pemotongan semakin bertambah lagi karena kondisi perusahaan usaha yang semakin melorot. Menjadi panik, bingung. Sekian banyak putra-putri yang masih kecil, yang harus sekolah, harus bayar SPP. Demikian juga kebutuhan sehari-hari, sandang pangan papan. Nah, ini belum lagi yang telah mengambil kredit sepeda motor, kredit elektronik. Ada juga yang terkena dengan kredit card. Kalau sebelum pandemi, sebelum virus 19 ini, virus COVID-19 ini melanda, semuanya lancar baik-baik. Dan semuanya sudah sedemikian diatur begitu rupa. Tetapi di luar dugaan, wabah ini melanda, sehingga akhirnya dia harus dirumahkan dan tidak bisa menerima HR-nya, honorariumnya, gajinya, dan membuat panik, bingung. Tagihan demi tagihan datang. Debt collector sekarang ini juga ya, tampak peduli dengan etika. Tentunya ini jasa penagihan tersendiri, dengan kasar, dengan sedemikian rupa menekan, sehingga beberapa orang menjadi stres. Ada lagi karena begitu membutuhkan keuangan, sampai ya mereka meminjam pinjaman online. Ada beberapa datang ke saya bingung karena
terjebak dengan pinjaman online. Dan juga bingung, tidak mengerti pembayarannya, sampai pembayarannya ya ke perusahaan yang lain. Atau mungkin bisa saja saya katakan telah ditipu mungkin, karena para penipu sekarang ini banyak memakai nama-nama resmi. Nama-nama resmi, seperti saya pernah ya mendapat WA kontak dari seseorang yang memakai nama pejabat resmi. Saya cek memang nama resmi. Nah, disuruh menghadap mendapat bantuan untuk pimpinan pendeta gereja. Tetapi saudara, saya sudah banyak ya mendapat cerita-cerita dari kawan-kawan tentang penipuan bahwa mendapat bantuan dari pemerintah dengan nama resmi pimpinan ini ya 100 juta, dan mengirim di WA foto bahwa sudah ya ditransfer, tapi dalam slip itu tertulis masih tertunda. Untung saya berhikmat, saya datang ke bank tersebut, apakah ada slip setoran ATM dengan tulisan masih tertunda. Nah, di tengah-tengah ya sebelum dia menyuruh saya menghadap, jadi luar biasanya penipuan ini ya. Suruh menghadap pejabat tersebut jam 3 sore. Ya. Kami kontak melalui telepon dengan telepon. Komunikasi melalui telepon. Jadi nama asli. Rupanya di tengah-tengah ini dia mulai ngerjain. Mengatakan bahwa ini dari bank resmi, harus ya bank pusat harus setor sekian persentase untuk administrasi. Nah, ini di sini saya mulai curiga. Ya. Dan saya tidak setor. Jam 3 saya temui pejabat itu. Rupanya penipuan, saudara. Nah, ini. Ada juga adik saya mendapat surat resmi dari satu perusahaan teh botol. Ya, resmi. Mendapat hadiah sepeda motor. Lihat kop yang asli, tapi teleponnya itu sudah dirubah. Kami tidak kekurangan hikmat. Kami tanya keterangan Telkom, ya, untuk perusahaan ini nomor teleponnya berapa. Nah, ini yang resmi. Kemudian kami kontak, tidak tahunya tidak benar. Perusahaan tersebut tidak mengadakan hadiah untuk produksinya. Nah, ini. Jadi kekasih Tuhan, penipuan sekarang banyak yang canggih. Jangan terjebak dengan ya hadiah-hadiah yang besar. Firman Tuhan katakan, kita baca di dalam Yakobus pasal 1, kita membaca ayat 5 sampai dengan 8. Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, memang dampak dari virus 19 ini membuat beberapa orang menjadi bingung, panik. Di dalam Alkitab kita mempelajari ada 4 model menghadapi masalah. 4 model tidak menghadapi masalah. Yang pertama, ada orang yang menghadapi masalah itu dengan model
hanya mengelilingi saja. Ada masalah di depan, tapi hanya mengelilingi saja. Nah, ini seperti contoh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Seharusnya ke tanah perjanjian tidak harus 40 tahun, tidak harus. Tetapi kenapa sampai 40 tahun? Karena mereka mengomel bersungut-sungut, Saudara bisa membaca di dalam surat Yudas. Akhir zaman nanti banyak orang mengomel, bersungut-sungut. Lihat, sampai sedemikian rupa ngatain hamba Tuhan, ngatain Tuhan. Bersungut-sungut tentang nasibnya. Di dalam iman Kristen ada pembahasan tentang nasib ya. Di dalam iman Pentakosta, iman Injili, kita tidak percaya akan nasib. Itu ada pembahasan tersendiri. Semoga ke depan saya akan membahas tentang itu. Model kedua ada yang menghadapi masalah itu adalah dengan mengambil jalan samping ini. Masalah di depan tidak dihadapi, tapi mengambil jalan samping. Ini contoh umpamanya ya, ada utang sekian karena sumpek dengan tagihan-tagihan dari debt collector yang mempermalukan sampai sekarang ini ya, karena itu biro jasa sendiri ya penagihan. Akhirnya cari pinjaman di pasar, pinjaman di orang-orang tertentu, renteni dan bunga yang begitu rupa. Saya ingat ada kawan saya pinjam 3 juta, sekian waktu karena tidak bayar-bayar jadi 15 juta. Bayangkan 3 juta jadi 15 juta. Apa-apaan ini? Apalagi sekarang pinjaman online ini. Ya, sampai dikatakan tanpa jaminan, tanpa ini, tanpa itu. Beberapa orang terjebak, sampai ada yang datang pada saya mau pinjam uang kepada saya. Nah, saya ini kan pendeta, bukan pengusaha. Sampai nangis, sampai minta tolong begitu amat. Ya, sampai ya berlutut di kaki saya. Aduh, sampai begitu rupa. Mohon supaya dibantu. Nah, ini jadi stres. Karena banyak para penipu yang sampai bisa menyamar, mungkin menagih dengan nama perusahaan tersebut, akhirnya ya sudah bayar, tapi bayar ke rekeningnya penipu ini. Ketika dapat tagihan resmi, ditanya, sudah setor Pak? Loh mana? Kapan setornya? Lupanya tertipu. Nah ini, hati-hati kekasih Tuhan. Jangan sampai keluarga saudara terkena dampak ini, sehingga keluarga saudara hidupnya menjadi tidak nyaman, stres. Di sini firman Tuhan katakan ya, kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat kepada Tuhan. Dan jangan seperti beberapa orang bertanya, saya sudah minta kok tak dapat apa-apa ya. Saya sudah puasa kok tidak dapat apa-apa. Di sini sampai ditekankan ya, mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada semua orang. Tuhan tidak pandang ya hanya diperhatikan sebagian orang, 3/4 orang. Oh tidak, semua orang. Bahkan ditegaskan apa? Dengan murah hati. Nah ini, kekasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana apa yang saudara hadapi sekarang ini. Nah di sini yang sangat prinsip, di sini dikatakan apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman, yakin. Di sini iman itu sederhana sekali. Jangan sampai kita membuat rumit. Jangan sampai kita membuat ya jelimet, mumet. Tuhan itu sudah tegaskan. Lihat. Tuhan itu memberikan dengan murah hati semua orang. Nah, lihat dengan iman. Iman ini banyak orang tafsirkan Ibrani 11 ayat 1. Sebetulnya itu bukan definisi iman, itu unsur iman.
Unsur iman adalah dasar untuk sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Dasar dan bukti. Nah, di sini sederhana sekali. Iman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika murid-murid di atas perahu di danau, angin badai menerjang, mereka menjadi panik, khawatir. Ya. Dan ada Yesus di situ. Yesus lagi tidur di perahu itu. Dan mereka panik membangunkan Yesus. Tolong, tolong. Yesus bangun dan dia meneduhkan angin badai itu. Dan Yesus katakan apa? Di manakah imanmu itu? Di manakah imanmu itu? Iman itu sederhana sekali. Iman itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Itu iman. Nah, di sini jangan kita berdosa di dalam perkataan. Jangan kita berdosa di dalam pikiran. Jangan kita berdosa di dalam hati kita. Jangan kita berdosa di dalam perbuatan. Ini. Kita tetap percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah sampaikan ya kepada Tuhan. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut. Ya, kita berseru kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampaikan masalah saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Dan kalau saudara sudah sampaikan itu, saudara jalani hidup ini. Nanti Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Nanti Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Nah, di sini Profesor Stanley Heath, pendiri Institut Alkitab Tyrannus, dengan satu istilah untuk bagaimana Tuhan bekerja dengan memberikan hikmat ini, yaitu yang disebut pemikiran intuitif. Sekali lagi, pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif ini adalah apa yang sudah kita tanam dalam kehidupan kita ini. Ketika kita dengar khotbah, kita baca renungan, kita baca ya file-file pelajaran Alkitab, kita dengar khotbah streaming online, dan juga ya kita belajar sendiri firman Tuhan, kita belajar ya, belajar loh ya, bukan baca kemudian hilang. Ya, ketika menghadapi masalah, yang muncul pikiran-pikiran paradigm yang sudah ditanam dari sejak kecil, ya, dari keluarganya yang belum bertobat, di sekolahnya dengan anak-anak yang berbagai pandangan dari keluarganya masing-masing, di pendidikannya, di tengah-tengah masyarakat dia bergaul, banyak konsep-konsep yang ditanam dari sejak kecil. Ini menjadi paradigma, pola pikir yang tertanam. Ya. Nah, di sini ketika dia menghadapi masalah, bisa saja dia menyelesaikan dengan horoskop, dengan primbom, dengan apa? Dengan menghalalkan segala cara. Oh, enggak apa-apa, sekali-sekali enggak apa-apa, korupsi sedikit enggak apa-apa, yang penting tidak ketahuan. Tetapi ingat baik-baik, firman Tuhan katakan, apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan Tuhan, pasti Tuhan membukakan. Nah, kekasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, Yakobus menulis surat ini kepada orang Kristen di perantauan. Mereka menghadapi berbagai masalah. Lihat, Yakobus mengajarkan supaya minta hikmat. Dan kalau saudara sudah minta hikmat kepada Tuhan, maka disinilah ketika kita menghadapi masalah, kita minta hikmat, maka Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus memunculkan apa yang pernah tertanam dalam hidup kita ini. Khotbah-khotbah, renungan-renungan, ya pelajaran Alkitab. Kita di dalam belajar Alkitab, ya, menghafal, memperkatakan, merenungkan, dimengerti supaya manunggal dalam hidup kita melakukan ini.
Lihat, Roh Kudus akan memunculkan itu sehingga kita mendapat pencerahan. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Nah, di sini tentunya kalau toh saudara harus rugi, ya jalani. Karena Yesus katakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikuti aku harus membayar harga, mau menyangkal diri ya, dia mau untuk menolak keinginan mata, keinginan daging, gengsi, keangkuhan. Mau pikul salibnya masing-masing. Salibnya, setiap orang punya salib. Salib di sini bukan dia yang berbuat dosa sehingga menghadapi masalah. Ada banyak orang menghadapi masalah karena tidak taat terhadap firman Tuhan. Ya, seperti Amsal jangan menanggung beban orang lain. Ada yang menanggung beban orang lain, ya kasihan, terus dia jadi pelantara untuk pinjamkan uang. Saya banyak menghadapi orang demikian, akhirnya dia kena tipu dan dia sendiri jadi susah akhirnya. Jangan menanggung, jangan menjadi penjamin. Ini firman Tuhan katakan. Demikian juga kekasih Tuhan. Di dalam hidup ini kita harus taat firman Tuhan. Beberapa orang kena masalah karena tidak taat firman Tuhan. Lihat ya, pikul salibnya setiap hari dan ikut Yesus, tetap mantap ikut Yesus. Jangan sampai ditawarkan ini saya akan tolong, tapi kamu harus ya lepaskan Yesus ya. Ya, ikut keyakinan kami ya. Saya beritahu kepada saudara, setiap manusia siapapun dia pasti punya masalah dalam hidupnya, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi bagi kita yang punya Yesus, ingat baik-baik, Yesus itu penjamin pasti. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, sengat maut telah dipatahkan. Setiap orang yang beriman kepada Yesus ada masa depan, karena Yesus sudah bangkit. Ada lebih dari 500 saksi, bukti yang sangat kuat. Beda kita punya Yesus. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. So bisa baca dalam Amsal pasal 8. Orang yang bertekun, lihat dia akan mendapat upah itu. So bisa baca juga di dalam Roma pasal 10. Ya, lihat di situ ayat 12. Tuhan itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan tidak pandang siapa dia, siapa yang ini, yang itu. Untuk semua orang. Dan dia Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Lihat, di dalam kesetiaan. Demikian juga Mazmur 145 ayat 18 yang berseru di dalam kesetiaan. Tuhan dekat. Dan lihat Tuhan kaya, bukan teologi kemakmuran di sini, bukan. Kaya dengan rahmat Tuhan, kaya dengan kasih karunia Tuhan, kaya dengan kemurahan Tuhan, kaya dengan kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia bukan manusia yang membohong. Di sini kita harus mantap di dalam Yesus Kristus. Lihat di sini. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ingat baik-baik kekasih Tuhan. Ingat baik-baik. Sudah ditunjukkan oleh penatua Yakobus bahwa Tuhan itu murah hati. Dia akan memberikan hikmat kepada saudara. Nah, selanjutnya saya bisa memperhatikan Yakobus katakan apa? Tetap ngelakoni firman Tuhan. Yakobus pasal 2. Dan kemudian pasal 3, jaga lidah ini. Jangan berdosa, jangan ngatain hamba Tuhan, jangan ngatain Tuhan. Kok mana ya? Saya ini sudah puasa jengkang-jengking, kok tidak terdapat apa-apa, kok tidak ya mendapat apa-apa. Jangan berdosa dan perkataan. Tetap yakin, tetap memuji Tuhan. Nah, kita lihat rencana Tuhan bukan rencana kita. Nanti waktunya Tuhan itu indah. Yang penting seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 5, dicontohkan Elia. Elia itu manusia biasa, dia bukan Superman, dia bukan Batman, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah ini, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lihat,
berdoa dan sungguh-sungguh seperti Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Masuklah ke dalam kamarmu, hanya Tuhan yang tahu. Berdoa dan sungguh-sungguh dan kau akan mendapat upah. Ini Yesus sendiri menyatakan. Demikian juga Ibrani pasal 11 ayat 6. Kalau engkau datang kepada Tuhan, yakin Tuhan di depan kita. Yakin. Ya, jangan konsentrasi lukisan Yesus itu lukisan seniman, aktor-aktor bintang film Hollywood. Kita konsentrasi kepada Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan ini. Jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Dan saudara akan melihat tepat pada waktunya Tuhan. Mujizat terjadi. Dan bumi pun berbuah, hidup saudara berbuah. Tuhan atur hidup saudara sampai begitu rupa. Mari kekasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhanlah penolong yang setia itu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam situasi kondisi sekarang ini, kami tahu Tuhan, banyak yang terkena dampak pandemi, wabah, virus corona ini, COVID-19, membawa dampak di dalam aspek-aspek kehidupan manusia dan umat Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Iman kami kepada Yesus dan firman Tuhan, sebagaimana 1 Yohanes pasal 3. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kepada Yesus, iman kepada firman Tuhan. Kami bukan beriman perasaan manusia bisa berubah. Iman kami kepada Yesus dan firman Tuhan. Dan kami tidak mau berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Mari kekasih Tuhan, saudara ada masalah, taruh tangan saudara di hati saudara masing-masing pada saat ini. Bapa Surgawi, sebagai hamba Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar pada saat ini. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, seantara saya sebagai hamba Tuhan, kami berseru di dalam satu nama-nama yang agung, apa yang ada di atas langit, di bawah bumi, di daratan, di dalam Filipi pasal 2, takluk kepada nama yang agung, nama yang suci, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberkati bagi umat-Mu, bilur Tuhan Yesus, menyembuhkan yang sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus sudah menanggung segala dosa, penyakit dan kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap pribadi Tuhan tolong mereka tetap mau membayar harga, tidak memakai cara-cara berdosa, cara-cara duniawi, tetapi memakai cara Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu murah hati dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi kami yang beriman kepada Yesus, tidak ada kamus kata jalan buntu, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah virus ini bisa teratasi dan ditemukan vaksin yang tepat. Dan kami sebagai hamba Tuhan, kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.